Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Hadirin dimulakan, dunia ini adalah ciptaan Allah. Semua yang kita lihat, langit, bumi, daratan, lautan, manusia, binatang, semua ciptaan Allah. Maka kita ini melihat apa saja di dunia ini, ingat kepada Allah. Melihat apa saja. Melihat kebaikan, ingat kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah mudahkan kebaikan untuk saya. Melihat keburukan, ingat kepada Allah. Keburukan ini pun yang menciptakan Allah. Ya Allah jauhkan aku dari keburukan. Kemana saja doa kepada Allah SWT. Ciri khas kehidupan para nabi, apa saja doa. Makan doa, minum doa, mau tidur doa, bangun tidur doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa. Kemana saja hati kita senantiasa ingat kepada Allah. Apa saja kita jadikan tasbih mengingatkan kita kepada Allah. Berharap kepada Allah, takut kepada Allah dalam urusan apa saja. Mendapatkan nikmat, ingat kepada Allah, nikmat ini dari Allah, ya Allah kekalkanlah nikmat ini kepada aku. Mendapatkan musibah, ingat pada Allah, ya Allah angkatlah musibah ini dari aku. Kemudian mulaikan Allah telah jadikan dunia ini jalan menuju akhirat. Dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Maka apa saja yang ada di dunia ini hendaknya mengingatkan kita kepada akhirat. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, akhirnya sampai ke akhirat juga. Kalau kita melihat kemewahan-kemewahan dunia, ingat kemewahan akhirat. Jangan terkesan dengan kemewahan dunia ini. Kalau kita melihat kesusahan-kesusahan dunia, ingat kesusahan akhirat. Enggak ada apa-apanya kesusahan dunia ini. Kalau kita melihat raja-raja di dunia, jangan ingin jadi raja. Allah telah siapkan kerajaan untuk setiap orang beriman di akhirat. Dunia ini adalah jalan menuju akhirat. Maka mengingatkan kita kepada akhirat. Apa saja mengingatkan itu ada akhirat. Seorang datang dengan membawa kain yang halus kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang sahabat Ansor yang telah wafat. Syahid, sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz lebih baik dari ini, lebih baik dari kain ini. Jadi Nabi itu mengajak kepada para sahabat melihat kebaikan-kebaikan dunia terus ingat akhirat gitu. Jangan melihat dunia ingat dunia, lihat dunia ingat dunia, itu namanya orang pusing. Melihat makhluk ingat makhluk, melihat makhluk ingat makhluk, ini namanya orang puter kayak gasingan. Melihat makhluk ingat Allah, melihat dunia ingat akhirat. Kemudian mulaikan Allah SWT jadikan dunia ini semuanya untuk ujian. Ujian apa? Amal agama atau tidak. Dunia ini yang enak, yang tidak enak, semua itu ujian. Kalau enak itu ujian syukur apa tidak. Kalau tidak enak itu ujian sabar atau tidak. Isinya dunia kan dua tuh cuman. Enak dengan tidak enak, cuma gitu aja. Kalau enak syukur, berarti lulus ujian. Kalau tidak enak sabar, juga sudah lulus ujian. Dunia ini ujian. Apa saja, kalau kita dikasih dunia seisinya gratis, cuma-cuma pun itu ujian. Bukan keberhasilan, itu ujian. Kesuksesannya kalau kita syukur dan digunakan untuk taat pada Allah. Kalau kita dijadikan orang paling melarat miskin seluruh dunia, itu bukan kegagalan, itu ujian. Kalau di dalam kemiskinan ini kita sabar dan kita taat pada Allah, nah itulah sukses. Nah, dunia ini ujian, seperti ujian di sekolahan itu. Kalau bisa menjawab ya namanya lulus. Bukan yang gemuk lulus, yang kurus lulus, yang kenyang lulus, yang lapar lulus, bukan. Yang bisa menjawab ujian itu yang lulus. Dunia ini ujian, ujiannya adalah agama ini. Kalau kita istiqomah dalam agama ya berarti sudah sukses.
Kalau sukses, nanti akan ada pengumuman ujian. Pengumumannya namanya hari kiamat. Di sana diiklankan oleh malaikat Jibril, setiap orang dipanggil satu-satu. Fulan ibnu fulan telah sukses, tidak akan celaka selama-lamanya. Fulan ibnu fulan gagal, celaka selama-lamanya. Kalau sudah diiklankan, yang lulus dikirim ke surga, yang tidak lulus dibagi dua. Tidak lulus total, mati tidak dalam keadaan iman, ke neraka selama-lamanya. Tidak lulus, setiap bayan ngantuk, tiap bayan ngantuk, tapi matinya masih dalam keadaan Islam, maka nanti ada proses tersendiri. Ada sebagian dimaafkan, udah kamu itu memang orang ngantuan, dimaafkan, masuk surga juga ada. Ada yang kamu harus dihukum, urusan agama kok ngantuk aja, lempar ke neraka. Yang dilempar ke neraka itu macam-macam keadaannya. Kalau dulu itu maksiatnya itu memang disengaja betul, itu ke neraka ya dia kesakitan tidak karu-karuan. Tapi yang dulu itu maksiatnya itu tidak terpikir karena terlanjur aja. Begitu masuk neraka oleh Allah ditidurkan. Ini memang di dunia tidur, terus di sini tidur. Jadi dalam api dia bisa tidur. Ini ada hadisnya, riwayat Ibnu Hajar dalam Al-Budur As-Safirah. Ada orang tuh di neraka itu tidur. Saya pikir siapa ini? Ya itu mesti orang yang di dunia senang tidur itu. Nah, kelihatannya ini saya sendiri, bukan hadis. Ada juga yang mau dimasukkan neraka kemudian dapat syafaatnya Rasulullah SAW, syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang soleh, nggak jadi juga ada. Pokoknya panjang lah ceritanya hidup ini. Hidup ini ceritanya bukan 60 tahun, 70 tahun. Itu di dunia. Hidup ini ceritanya masih jutaan tahun, miliaran tahun, triliun-triliun tahun, nggak ada habisnya. Yang masuk surga bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan tinggi, ada tingkatan menengah, ada tingkatan bawah. Yang paling bawah kerajaannya seperti dunia seisinya lipat 10 kali. Ini yang paling bawah, Masya Allah. Bagaimana yang paling atas, hanya Allah yang tahu. Nah, sudah sampai di sana, selesailah cerita seorang manusia. Dah, kalau enak ya enak terus, sudah. Sebelum itu belum ada selesainya. Maka semalaikat ingatlah negeri akhirat. Kalau kita ini ingat negeri akhirat itu dunia ini jadi kecil gitu. Masalah dunia ini jadi kecil. Kalau kita ini ingat dunia saja, rasanya dunia ini kayak besar sekali. Kalau kita ingat akhirat, dunia ini kecil sekali. Orang-orang kafir punya sawah 1.000.000 hektar, punya pesawat terbang, kecil malaikat. Itu semua kalah dengan satu kerikil di surga Allah. Orang-orang Islam melarat, miskin, kecil. Itu enggak ada apa-apanya dibanding 50.000 tahun berdiri di padang mahsyar. Bagi orang kafir berdiri 50.000 tahun. Kalau orang iman itu di padang mahsyar itu seperti sholat 2 rakaat. Nah, tahu-tahu selesai aja. Nah, yang panjang itu cuma kan panjang 50.000 tahun, tapi oleh Allah SWT orang iman dimudahkan. Orang iman yang bagaimana? Ya, ini orang iman yang khusus. Tidak setiap orang iman, menurut derajatnya masing-masing. Ada orang itu di padang mahsyar perasaannya seperti sholat 2 rakaat. Ada yang perasaannya kayak beberapa hari. Ada yang perasaannya kayak beberapa tahun. Ada yang lama sekali. Sejauh mana dia lama-lama bersusah payah untuk agama, maka dia nanti di sananya pendek perasaannya, pendek. Kalau kita banyak susah untuk ridho Allah di dunia ini, maka di sana banyak mudah. Katanya itu dulu 50.000 tahun di padang mahsyar, kok sebentar aja? Ya untuk kamu, karena dulu kamu sudah banyak susah untuk ridho Allah. Sampai beberapa orang iman itu lewat sirat
di atas neraka jahanam, sudah sampai ke surga, mereka itu tolah-toleh. Loh, dulu kan Rasulullah cerita kita akan lewat Sirat, kok tidak lewat-lewat, kok sudah sampai sini ya? Nah, maka malaikat mengatakan, kamu lewat, sudah lewat, kamu nggak ngerti aja. Nah, kok nggak ada nerakanya? Nerakanya kamu lewati mati. Api neraka itu dilewati orang iman itu padam semua. Lewat itu dia nggak tahu kalau ini neraka. Karena mereka sudah banyak panas untuk agama di dunia. Maka di sana sudah nggak panas lagi. Masya Allah. Maka kesusahan untuk agama ini kita syukuri. Insya Allah mulai kan? Tandanya syukur, mau tambah. Maka yang hari ini mau 4 bulan 40 hari, itu namanya syukur. Silakan berdiri belakang.